Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goretik, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan dengan NIDN 1131108602 dengan NUPTK 93637645230183. Saya adalah dosen di program studi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Berikut ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran dalam mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas merupakan mata kuliah wajib di semester 4, di semester genap dengan kode mata kuliah PWT 4102 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS laboratorium. Pada pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas dilakukan secara langsung atau tatap muka. Pada tatap muka, mahasiswa dapat memperoleh RPS yang diunggah melalui platform khusus Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo pada siakat.sanagustin.ac.id. Untuk mata kuliah keperawatan maternitas, mata kuliah ini membahas konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, konsep intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi baik yang normal maupun yang memiliki masalah, serta membahas tentang bayi baru lahir normal. Mata kuliah ini difokuskan kepada pendekatan Family Center Maternity Care dengan penerapan konsep asuhan FCMC yang berpusat pada perawatan yang holistik, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, hingga pemulihan pasca persalinan atau postpartum. Metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas dengan metode DIA. Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada pemberian ceramah interaktif dilakukan di dalam kelas dengan student-centered learning, di mana dosen memberikan materi, kemudian akan diadakan diskusi kelompok untuk melihat interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan dilakukan praktika laboratorium. Di akhir mata kuliah akan dilakukan assessment untuk menilai kemampuan mahasiswa. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, sikap. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pada keterampilan umum, mahasiswa menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun yang belum baku, dan dengan menganalisis data. Keterampilan khusus mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosios, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Pada penguasaan pengetahuan, mahasiswa harus menguasai konsep asuhan keperawatan maternitas. Pada CPMK, mahasiswa harus memahami konsep dasar asuhan keperawatan maternitas, menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil. Yang ketiga, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal. 4, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir. Kelima, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postnatal. Keenam, mampu menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan reproduksi. Agar capaian pembelajaran bisa terwujud, mahasiswa akan saya berikan bahan-bahan kajian pembelajaran yang akan ditempuh selama 1 semester. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan, yaitu berupa kesepakatan antara dosen dan mahasiswa di awal perkuliahan mengenai hal-hal yang akan menjadi pedoman selama proses pembelajaran.
Berikut bahan kajian pembelajaran yang akan diberikan selama 1 semester pada mata kuliah keperawatan maternitas. Yang pertama adalah konsep dasar keperawatan maternitas, yang kedua konsep asuhan keperawatan ibu hamil, yang ketiga konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal, kelas 1, 2, 3, dan 4, konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, yang kelima konsep asuhan keperawatan pada ibu postnatal atau ibu postpartum, yang keenam konsep keluarga berencana, yang ketujuh konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan reproduksi. Untuk media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keperawatan maternitas dengan menggunakan RPS, di mana terdapat modul di dalamnya, dengan menggunakan PowerPoint dan studi kasus, dengan mengelola artikel-artikel ilmiah yang dianalisa. Untuk penilaian pada mata kuliah keperawatan maternitas dengan 2 penilaian, 2 kategori, ada teori dan praktik laboratorium, di mana teori ada berupa UTS, UAS, penugasan, serta soft skill, di mana penugasan individu ada 10% penilaian, penugasan kelompok 10% penilaian, soft skill atau disiplin mahasiswa 10% penilaian, UTS 30% penilaian, UAS 40% penilaian. Skill laboratorium menilai sikap mahasiswa, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang akan dilakukan di laboratorium. Untuk skala penilaian mahasiswa, di akhir mata kuliah akan ada penilaian mata kuliah. Jika mahasiswa mendapatkan 80-100 nilai, maka A nilainya. Kemudian B+ jika nilai mahasiswa 75 sampai 79,99. B jika nilai 70 sampai 74,99. C+ 65 sampai 69,99. C 60 sampai 64,99. D 40 sampai 59,99. Selanjutnya, saya akan memutarkan video pembelajaran untuk memperjelas PDD UKT-PT saya di bagian pengajaran dengan materi pertemuan kelima, yaitu asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik aja? Oh, luar biasa, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, boleh silakan untuk mengisi presensi kita di platform Edlink kita. Oke, sudah? Oke, sesuai dengan janji kita di awal, pada saat kontrak perkuliahan, saya sudah menyampaikan bahwa di minggu kelima ini, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada ibu postpartum normal. Ya, setelah yang normal nanti akan ada presentasi kelompok yang akan dibagi kelompoknya yang sudah dibagi pada saat kita presentasi kemarin. Ya, setelah itu baru kita presentasikan di dalam kelas dan kita diskusikan. Oke, ini kita di minggu kelima. Nah, ini kan minggu kelima. Sudah ada 4 minggu belakang. Sudah apa-apa saja yang dipelajari di minggu keempat? Apa tuh BBL? Bayi baru lahir. Iya, ya, bayi baru lahir lah. Apa saja yang dipelajari di bayi baru lahir? Misalnya pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada bayi baru lahir pada saat dia lahir? Apgar, betul sekali ya. Ada Apgar. Apgar itu untuk apa ya? Untuk menilai apa sih dia? Menilai bayi setelah dilahirkan. Apa saja salah satu poin yang dinilai? Ya, tangisan, bayinya menangis tidak, ya kan, warna bayinya dan lain-lain, yaitu Apgar. Nah, setelah bayinya keluar, maka ibu akan masuk ke dalam proses yang namanya postpartum. Post artinya apa? Sesudah. Iya, sesudah. Artinya kalau partum, sesudah ibu melahirkan. Ya, betul sekali ya. Jadi kita membahas tentang ibu postpartum setelah ibu melahirkan. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita untuk di minggu kelima ini ada memahami konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum yang normal. Nah, diharapkan nanti setelah kita belajar, mahasiswa tuh mampu
melihat atau menjelaskan perubahan dan adaptasi pada ibu postpartum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan ibu postpartum apa saja yang ibu butuhkan pada saat dia postpartum. Kemudian yang ketiga adalah membuat asuhan keperawatan. Ya, mahasiswa bisa membuat dan menjelaskan bagaimana sih asuhan keperawatan pada ibu postpartum ya. Ini CPMK kita. Nah, sebelum kita membahas ke postpartum tadi ini ya, sebelum kita ke adaptasi, apa sih postpartum? Atau dengan kata lain ada perperium. Ada nifas, kok banyak sekali istilahnya. Itu istilahnya ya. Terkadang kita menyebutnya ibu postpartum. Kadang postnatal. Apa artinya? Sama nggak? Post artinya setelah, natal artinya melahirkan, sama saja. Postpartum, postnatal, nifas juga begitu. Nifas itu juga diartikan ibu postpartum setelah melahirkan. Kemudian disebut juga perperium. Ya, perperium juga nifas ya, masa setelah melahirkan. Nah, perperium berasal dari bahasa Latin. Dari kata per artinya bayi, bayi yang keluar. Kemudian melahirkan, paros ya, paros yang artinya melahirkan atau setelah melahirkan. Maka perperium tadi menjadilah dia ibu yang kondisi setelah melahirkan ya. Jadi di sini ibu tuh sudah melahirkan. Nah, setelah melahirkan yang dibutuhkan ibu adalah untuk pulih. Maka pengertiannya adalah merupakan masa untuk pulih kembali. Ya, sebelumnya kan ibunya hamil, habis itu melahirkan. Setelah melahirkanlah dia mulai memulihkan kondisi tubuhnya. Ya, mulai dari persalinan selesai sampai ke alat-alat kandungan kembali seperti pra kehamilan. Ya, itu dari pengertian dari postpartum sendiri. Nah, kemudian periodenya. Nah, kalau pada ibu postpartum itu ada beberapa periode yang akan dijalani oleh ibunya. Yang pertama, perperium dini di 24 jam pertama setelah melahirkan. Itu namanya perperium dini, masih dirawat di rumah sakit atau di klinik, ya kan? Memerlukan perawatan ekstra dari seorang perawat, ya. Nah, itu 24 jam pertama itu harus fokus untuk kita melihat ibunya seperti apa. Kemudian perperium intermedial. Setelah ibunya pulang ke rumah, dia mulai melihat kondisi tubuhnya ya. Kemudian ada intermedial di 6 sampai 8 minggu pasca persalinan. Biasanya setelah 40 hari ibunya kan sudah mulai pulih, apalagi kalau ibu postpartum normal kan sudah bisa pulih ibunya, luka-luka juga sudah pulih, yaitu di postpartum atau perperium intermedial. Kemudian ada remote perperium. Artinya remote perperium ini memerlukan waktu yang sangat panjang, mulai dari tadi perperium intermedialnya sudah selesai 6 sampai 8 minggu, bisa sampai dia berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, karena kan pengalaman melahirkan itu biasa teringat-teringat terus kan oleh ibunya ya. Gitu ya. Itu remote perperium, yaitu periode pada masa postnatal. Nah, pada saat ibu postpartum akan ada adaptasi yang ibunya alami. Pertama adalah adaptasi postpartum secara fisiologis dari dalam kondisi tubuhnya. Kemudian ada yang psikologis ya, karena dua-dua ini sangat berperan penting ya di dalam kesembuhan ibunya, baik secara fisik maupun secara mental ya. Nah, ini ada beberapa fokus di ibu adaptasi fisiologisnya ya, ibu postpartum. Yang pertama dia ada involusi uteri. Involusi uteri itu ibu kan kalau hamil itu kan di dalam rahim ya. Nah, rahim itu kan uteri atau uterus. Nah, uterus itu setelah melahirkan akan mengecil ya, namanya involusi. Ya, terjadi involusi. Rahim ibu yang tadinya besar bisa sampai 1000 gram pada saat dia sebelum melahirkan, karena hamilnya membesar, kemudian dia akan mengecil karena ada involusi. Ya, kemudian ada lokea. Ya, kalau kita lihat di gambarnya, lokea itu adalah darah ya, darah yang keluar dari vagina ibu setelah dia melahirkan, namanya lokea ya. Lokea ini ada macam-macam
Ya, ada beberapa macam. Kalau kita lihat di gambar ada 3 warna, ya kan? Nah, yang pertama itu yang akan keluar di hari pertama, kedua, ketiga postpartum, namanya lochia rubra. Warnanya masih hitam pekat atau merah kehitaman, ya, bukan hitam tapi merah kehitaman, ya. Itu masih pekat di hari-hari pertama, kedua persalinan, masih banyak keluarnya darahnya. Itu namanya lochia rubra, ya, karena warnanya tuh warna lebih pekat hitamnya, ya. Nah, kemudian ada lochia serosa. Nah, kalau kita lihat di gambar sudah pudar, warnanya nggak merah darah yang kuat pekat, dia sudah mulai kayak pinkish atau brownish, ya, bukan kue brownish ya, tapi kecoklatan, kepingan, ya, warna pink sampai dia mencoklat. Itu setelah 14 hari atau sebelum 14 hari, ya, itu dia terjadi lochia serosa. Nah, kemudian ada lochia alba. Bisa terjadi setelah 14 hari. Tapi terkadang ibu-ibu itu berbeda-beda. Terkadang ada yang lochia rubranya tuh hanya 3 hari, habis itu selesai. Itu ada, ya. Tergantung dari kondisi ibunya. Terkadang ada ibu yang postpartumnya dia banyak keluar darah, itu lebih panjang biasanya keluar darah haidnya. Kan seperti darah haid kan? Nah, keluar darah lochianya tuh lebih panjang biasanya. Tapi terkadang kalau ibu yang normal tidak banyak perdarahan, seminggu 2 minggu dia sudah sampai ke lochia alba. Nah, lochia alba tuh yang warnanya putih, ya. Sudah seperti keputihan, ya. Tapi ada juga lochia yang terjadi pada ibu tuh dia berbau, berwarna tidak bagus, berbau tidak sedap, berwarna kehijauan. Itu namanya lochia purulenta. Biasa disertai dengan ibunya demam, nyeri. Maka itu terjadi infeksi, ya. Itu contoh purulenta. Nah, kemudian pada ini gambar apa yang di sebelah nomor 3? Gambar payudara. Nah, payudara ada perubahan pada saat ibu hamil. Di hamil dia akan terjadi pembesaran, ya, betul sekali. Ada pembesaran. Nah, pada saat postpartum apakah mengecil? Tidak, artinya dia akan tetap Nah, apalagi perubahannya pada saat ibu postpartum? Areolanya, ya, sekitar puting ibu akan berwarna lebih ke gelap, ya, agak hitam gitu, ya. Kemudian apalagi? Ada pengeluaran ASI, karena setelah ini ibunya akan ada laktasi. Laktasi artinya proses ibu menyusui, ya. Oke, itu adaptasi secara fisiologis yang dialami oleh ibu postpartum. Nah, kemudian ada psikologis. Secara psikologisnya, secara mentalnya pasti akan ada perubahan, ya. Nah, ada beberapa fase yang dialami oleh si ibu postpartum. Fase yang pertama adalah taking in period. Di hari pertama sampai kedua postpartum, ibunya masih mengingat pengalaman melahirkan. Aduh, suster, saya masih sakit. Saya ingat kok kemarin sakit sekali ya saya melahirkan. Nah, itu di hari pertama kedua ibunya masih galau, ya kan? Kemudian masih dia tergantung pada perawat, masih nanya, sus ini gimana, suster tolong dong, suster tolong saya, gitu kan. Nah, itu di taking in period, dia masih mengingat, masih aduh sakit, sehingga banyak ibunya beristirahat kayak gitu, ya, karena masih, apalagi kalau ibunya dijahit, ya kan, masih merasa sakit, masih susah untuk bergerak. Itu di taking in period, ibunya masih mengalami kegalauan, ya kan. Nah, kemudian setelah itu ada taking hold. Nah, di taking hold, galaunya biasanya nambah galau, ya kan? Apalagi kalau taking hold, ibunya sudah pulang ke rumah biasanya kan, hari ketiga sudah pulang ke rumah, mulai bingung dengan perawatan bayinya, mulai suka galau, ya, terkadang-kadang sedih ibunya, merasa, aduh, bisa nggak saya merawat bayinya? Nah, terkadang masih juga dia bertanya kepada perawat. Biasa perawat datang ke rumah, menanyakan kepada ibu seperti apa perawatan bayinya dan lain-lain. Jika ibunya masih kurang tahu, maka dikasih tahu kembali oleh perawat. Gitu, di taking hold. Masih agak galau, agak sensitif ibunya, ya. Nah, disinilah memerlukan keluarga, ya. Jadi perawat juga harus menjelaskan kepada keluarga seperti apa sih perawatan si ibu.
Ya kalau ibunya membutuhkan ini, kalau ibunya menangis atau apa, didukung oleh keluarga. Makanya kalau di maternitas kan ada FCMC, Family Center Maternity Care, fokus ke keluarganya. Sehingga ada pelayanan atau asuhan yang holistik ya. Nah, kemudian letting go. Namanya juga letting go, ya kan? Sudah melepaskan, sudah bertanggung jawab. Oh iya, saya punya bayi, saya ngurus bayinya, saya bisa mengurus bayi saya. Itu fase letting go. Udah, saya sudah mendalami peran saya dengan baik sebagai seorang ibu, gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar pada masa nifas, nutrisi dan cairan. Karena ibu akan menyusui, pasti harus lebih banyak asupan makanan dan cairan ya, karena menyusui, ibunya pasti kalau sudah menyusui akanlah lapar ya kan, pasti harus banyak asupan makanannya. Kemudian harus tambah vitamin kalau perlu ibunya ya. Kemudian ambulasi, apa ambulasi? Pergerakan. Nah, sejak ibunya melahirkan, berapa jam postpartum? 2 jam postpartum, itu ibunya sudah harus turun dari tempat tidur di VK. Habis itu dia pindah ke ruang perawatan. Maka di rumah juga begitu, ibunya harus aktif ya. Kemudian BAB dan BAK. Nah, BAB itu terkadang suka tertunda ya. Terkadang ibu nifas itu apalagi kurang cairan, dia akan suka BAB-nya keras. Ya, maka asupan cairannya harus lebih dibanyakan. Kemudian serat ya. Terkadang di sini ibunya suka konstipasi ya, itu yang harus kita cegah ya. Kemudian istirahat. Nah, kalau istirahat biasanya terganggu karena apa? Ada bayi ya, bayinya rewel ya kan. Bayi harus minum 2 jam sehari, sekali 2 jam ya kan. Setiap 2 jam ibunya harus menyusui bayinya ya. Terkadang istirahat itu agak terganggu, tapi ibu-ibu tuh harus pandai mencari-cari waktu untuk dia beristirahat ya. Kemudian kebersihan diri, personal hygiene ya, harus diutamakan, terutama bagian alat kelamin ibu, bagian vagina, terutama yang ada luka ya, itu harus perhatikan di sebelah situ ya, ibunya harus mengganti pembalut dan lain-lain ya. Kemudian seksual. Nah, seksual harus ditunggu paling enggak sampai luka episiotomi ibu sembuh. Ya, kalau ibu yang dijahit kan namanya jahitan episiotomi kan, maka sampai dia sudah sembuh baru boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian senam nifas. Kapan ibu boleh senam nifas? Setelah 2 minggu boleh senam nifas, ya kan? Karena sudah 2 minggu kan sudah sehat ibunya. Beberapa hari juga boleh senam otot panggul. Nah, itu sudah boleh dilakukan pada ibu, ya. Setelah 2 minggu boleh senam nifas untuk memperbaiki otot-otot ibu, ya. Nah, kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu ada berapa langkah? 5 langkah. Apa saja prosesnya? Pengkajian, merumuskan diagnosa, merumuskan intervensi, implementasi, dan terakhir evaluasi. Harus dievaluasi. Yang pertama kita mulai adalah dengan pengkajian. Pengkajian itu kan selain anamnesa juga ada pemeriksaan fisik. Apa saja yang biasanya kita tanyakan kepada ibu pada saat pengkajian? Yang ditanyain di anamnesa. Apa keluhannya apa, Bu? Ya kan? Ibu ada yang tidak nyaman di sebelah mana? Nah, itu kan anamnesa. Kemudian setelah di anamnesa kita tahu apa yang dirasakan oleh ibu, maka setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik, ya kan? Kalau fisik pasti head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Dilihat apa saja. Nah, kita fokuskan misalnya di abdomen, contohnya. Di abdomen ibu kita melihat tinggi fundus uteri sesuai tidak, berapa jari, atau di mana posisi dari si uterus ibunya, ya, di tengah kah, atau seperti apa kontraksi uterusnya, ya, itu yang dilihat. Kemudian diastasis rekti masih di abdomen, melihat otot abdomen dicek, ya. Kalau kita lihat di gambar itu seperti yang nomor 2 di bawah, itu melihat diastasis rekti,
ya, karena pada saat ibu hamil itu kan ototnya meregang. Nah, diastasis rectus abdominalis atau diastasis recti itu melihat terpisahnya otot abdomen ibu, maka kita cek ya. Nah, kemudian di perineum. Tadi kalau misalnya ibu yang punya luka apa tadi namanya? Episiotomi. Nah, kalau ada luka episiotomi dilihat ya, bagaimana keadaan lukanya. Kemudian kita lihat koka. Dari lokea ya. Koka itu adalah kepanjangan dari color, odor, konsistensi, dan amount. Lokea tadi apa? Darah yang keluar dari vagina ibu. Kita lihat warnanya ya kan. Tadi lokea apa? Ada rubra, ada serosa. Yang mana ya? Kemudian odor, baunya. Ya kan, bau apa? Bau khas darah kah? Atau tadi jangan-jangan ada yang bau tidak sedap ya. Kemudian kita melihat konsistensi darahnya tadi, jenisnya apa, cairkah, kentalkah, ada bekuan darah atau tidak. Kemudian amount, banyaknya. Kalau banyaknya kan bisa kelihatan juga dari pembalut ya. Kemudian rida kita lihat REEDA, melihat ada tidak tanda infeksi pada luka perineum ibu. Ya, mulai dari redness. Redness itu kemerahan, ada nggak kemerahan pada lukanya di area jahitan itu ya. Kemudian ecchymosis, dilihat di area tadi ada nggak kayak bercak kebiruan atau lebam di sekitar luka perineum ibu ya, jahitannya. Kemudian ada satu lagi ya, edema, ada nggak bengkak pada lukanya. Kemudian discharge, yang keluar dari luka ibu tuh ada nggak cairan ya. Kemudian approximation atau approximate. Kalau approximate ini gelap rapat nggak ya luka ibunya, itu rida ya. Ini pengkajian. Nah, dari pengkajian itu kita bisa merumuskan diagnosa. Ya, diagnosanya apa yang ibu rasakan. Ya, kalau tadi dia bilang nyeri pada luka episiotomi, artinya diagnosa bisa didapatkan apa? Nyeri akut ya. Kita kan bisa lihat di SDKI ya untuk menentukan apa saja diagnosanya ya. Nah, kemudian kita ngebakso dulu sedikit ya, dikit aja ya, satu. Ya, di sini contoh soal ya, kita ngebahas kisi-kisi soal yang nantinya akan keluar pada UTS ya. Nah, perawat melakukan kunjungan rumah pada Nyonya E yang melahirkan anak pertamanya 4 hari yang lalu. Didapatkanlah data klien mengeluh mudah marah ya kan, khawatir dengan bayinya, lebih banyak tidur. Nah, apa sih perubahan psikologis pada pasien tersebut? Tadi sudah dibahas, fase apa nih si ibunya sekarang? Fase A, B, C, D, E? Ayo, yang mana? Di hari keempat. Artinya dia kalau hari keempat, taking hold. Ya, itu ya, ini salah satu contoh soal ya. Nanti soal-soal yang lain ya bentuknya seperti ini yang akan kalian dapatkan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengevaluasi. Bagaimana tadi? Perubahan adaptasi ibu postpartum apa tadi? Ada perubahan apa saja? Fisiologis dan psikologis. Nah, kemudian kebutuhan ibu salah satunya ada apa tadi? Nutrisi dan cairan ya, dan lain-lain. Kemudian membuat asuhan dengan melakukan pengkajian sampai evaluasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Atas sudah jelas semua? Siapa yang ingin bertanya? Septia? Apa? Oh, tidak ada. Berarti sudah jelas semua nih, nggak ada yang bertanya. Jelas semua ya? Nah, jelas semua. Kalau sudah jelas semua, artinya setelah ini pertanyaannya akan saya sampaikan melalui kuis. Ya, setelah ini buka link-nya, kita lihat ada kuis di situ, silakan diisi. Nanti ada buka link kan? Silakan dibuka di aplikasi Sevima kita masing-masing. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Akan saya sampaikan kembali di tempat kita di minggu depan ya. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi selanjutnya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.